Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya karena ada rekamannya. Ya, nanti yang telat bisa menyimak di e-learning ya, video rekaman ini. Ya, untuk di pertemuan ke-10 hari ini kita melaksanakan via daring. Ya, mengganti untuk pertemuan besok yang rencananya hari Rabu kemarin. Tapi hari Rabu kemarin saya diundang Pak Rektor untuk menghadap, ya. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Akhirnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kemarin dan kita bisa melaksanakannya hari ini. Untuk materinya, ya materi hari ini saya akan membahas tentang penulisan kreatif genre non-fiksi ya. Ini lebih ke esai. Esai ini macamnya ini banyak sekali. Ya, mau kalau dibawa ke karya sastra berarti esai analisis. Itu ya, kemudian esai opini-opini tentang isu-isu yang sedang ramai di dunia sastra, itu bisa ke arah sana. Atau ketika nanti ke sekolah itu bisa menjadi tulisan biografi, profil siswa terfavorit, profil guru terfavorit, dan lain sebagainya. Ya, atau tokoh-tokoh sejarah. Nah, ini mengarah ke sana, jenis tulis esai ini. Sebelum nanti kita konsultasi tentang kekaryaan, kebetulan hari ini, pagi tadi kayaknya ya, Mbak Marta yang ngirim. Baru saya buka ini tadi. Share screen-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, oke, jadi materi ini relevan dengan perkuliahan. Biasanya materi ini ketika saya diundang untuk melatih atau diminta untuk mengisi forum-forum pelatihan terkait penulisan non-fiksi, ya, biasanya saya sampaikan. Dan hari ini akan saya sampaikan materi ini karena kebetulan memang relevan atau sama, kayak gitu ya. Nah, ini saya kalau di dalam penulisan kreatif itu jenis esai, ya, itu bisa membuat gagasan kita, ya, membuat logika berpikir kita itu diakui oleh masyarakat atau diakui oleh para pembaca. Nah, kalau memang menekuni dunia menulis, ya, hanya penyair, cerpenis atau novelis, kalau mereka tidak menulis esai, mereka tidak diketahui ideologinya, ya. Jadi keberadaan esai ini, ya, untuk menguatkan profil kekaryaannya. Jadi sebagai pendukung. Kalau secara definitif, ya, menulis kritis itu memang bisa menajamkan pola pikir. Mengapa? Karena ada opini yang diasah di sana ya. Jadi di sini, seorang penulis harusnya memiliki kepekaan tinggi dan daya analitis agar karyanya bagus. Ya, ini didefinisi di sini. Nah, kemudian kalau ruang lingkupnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya banyak sekali genre-genre atau jenis-jenis tulisan, ya, penulisan kritis ini atau menulis non-fiksi atau esai ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya, di mana jenis tulisan ini akan menyampaikan ilmu pengetahuan, ya. Makanya untuk menguatkan pola pikirnya seperti itu. Nanti akan semakin diakui, semakin kekaryaannya ini semakin dikenal, dan ideologinya atau gagasan berpikirnya itu juga akan dikenal melalui penulisan esai ini. Ya. Terus untuk berlatih, itu dimulai dari mana misalnya kita mau berlatih. Jadi mulailah dari yang dekat dengan kalian. Kalau di sini saya menyebutnya dari passionnya. Jadi apa yang menjadi perhatian kalian itu yang ditulis. Kenapa seperti itu? Ini untuk mempermudah saja karena belum terbiasa. Makanya menulis yang paling dekat dengan perhatian atau fokus kalian.
Kalian itu tertarik di bidang apa? Nah, di sini akan mempermudah penulisan isi itu. Nah, lantas, kalau kita mau berlatih tentang menulis itu, saya menganalogikan itu seperti konsep membayar hutang. Yang mungkin membayar hutang di media sosial saat ini semakin disatirkan ya. Maka kalau orang memberi hutang, maka siap-siap uangnya nggak kembali dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kalau ditagih hutangnya jadi ribut, silaturahim renggang. Enggak, saya tidak mengarah ke sana dalam konsep membayar hutang itu. Jadi menulis dalam konsep membayar hutang itu, kalau seseorang itu bertanggung jawab, kalau dia punya hutang, maka segera membayar. Seperti itu harus harus dibayarkan karena hutang itu dibawa mati. Jadi konsepnya membayar hutang di sini di dalam menulis itu seperti itu, ya. Jadi harus segera dituliskan, ya. Ini berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Kalau menagih hutang sulit dan lain sebagainya tidak ke arah sana. Tetapi di sini adalah tugas seorang yang bertanggung jawab. Maka kalau punya hutang, ketika dia punya rezeki harus langsung dibayar. Misalnya punya hutang itu 2 juta, ya, gajinya itu 4 juta. Nah, setelah menerima gaji, ya harus dibayarkan. Lu nanti enggak cukup lah kebutuhannya. Nah, ini lain lagi. Kalau orang bertanggung jawab dapat rezeki, langsung dibayarkan. Selanjutnya nanti, ya, berusaha lagi. Itu. Nah, inilah yang saya sebut kalau kita menulis itu seperti membayar hutang. Tapi kenyataannya kan membayar hutang ternyata tidak semudah itu. Banyak alasan dan lain sebagainya itu sama dengan menulis. Kalau orang ditagih itu banyak alasan, berarti ketika diminta menulis pasti juga nanti banyak alasan. Nah, itulah kenapa saya menyebut proses awal menulis itu seperti konsep membayar hutang ini. Nah, tulisan itu cepat selesai itu kembali kepada personalnya. Seperti itu ya. Nah, terus itu kan konsepnya, Pak. Kalau cara belajarnya, cara menerapkannya seperti apa? Yang pertama maka niat. Nah, ini sebenarnya simpel saja ya. Karena apa? Eh, Kalian sudah membuktikan kepada saya untuk menuliskan cerpen itu. Jadi urusan niat ini selesai. Nah, nomor dua ini yang masih penting, walaupun tulisan kalian sudah jadi, ya. Pengetahuan yang didapat dari membaca, bertanya, mengamati, dan mendengarkan. Ini, ya. Kalau ini tidak ada, maka tulisannya ya masih compang-camping. Ya. Setelah jadi, maka inilah prosesnya. Modal ini harus dikumpulkan agar ya tulisannya bisa diedit dan disunting dengan baik. Kemudian tekun ketika masih belum berhasil, ketika masih kurang kuat tulisannya harus diperbaiki lagi. Ya, diedit lagi, diperbaiki lagi. Kebetulan sebelum Marta ini kemarin sudah ada yang mengirimkan, ya, dan saya menganggap itu sudah selesai. Nah, nanti selanjutnya Marta akan saya bahas di sini. Marta hadir ya, Marta ya. Oh, ada ini. Ya. Selanjutnya, nah ini ketika saya contohkan untuk guru favorit. Ya, saya contohkan mau menulis isi tentang guru favorit. Maka kalian harus membuat data. Data itu misalnya di sekolah itu gurunya jumlahnya berapa? Nah, ini misalnya ini jumlahnya ya. Nah, ini sudah diketahui, baru diidentifikasi. Ya, guru yang belum menikah jumlahnya berapa? 10. Kemudian yang sudah menikah berapa? 39. Ya, guru laki-lakinya berapa? 17. Guru perempuannya 32. Ya, jumlahnya 49 dengan kriteria ini tadi. Nah, ini ini sudah menjadi kerangka utama ya untuk menuju tulisan tentang guru favorit. Guru favoritnya kira-kira nanti jatuh ke laki-laki atau perempuan. Nah, dari sini dari riset data ini.
Nah, ini nanti bisa dikembangkan kalau sudah ketemu ini. Ya, ini langkah untuk membuat kerangka. Ya, ini kalau misalnya nanti mau menulis tentang eh, makanan favorit juga bisa. Ya, ini nanti membuat list seperti ini. Ya, untuk menciptakan kerangkanya. Ini nanti akan dianalisis, ditajamkan dalam setiap misalnya cara simpel saja tulisan itu ingin menjadi 8 paragraf, ya. Maka paragraf pembukanya adalah universal. Kemudian kalian mengklasifikasi setiap tulisan ini, ya, menjadi satu paragraf. Dan opini kalian terakhir dengan menambahkan data-data di sisanya, ya, berarti di 3 paragraf. Nah, ini yang namanya tulisan kritis. Ada gagasan kalian masuk di sana selain data-data tadi. Nah, kemudian dispesifikkan karena butuh kan butuh dikembangkan. Masa berbicara seorang laki-laki, guru laki-laki satu paragraf kira-kira butuh apa lagi? Butuh apa lagi lah itu data bisa ditambah lagi. Misalnya ini, ya. Guru yang multitalenta itu jumlahnya cuma satu. Kemudian guru yang baik dan ramah ada 3. Guru yang manis ada 5. Guru yang cantik ada 15. Guru yang ganteng ada 7. Misalnya, ini permisalan untuk menambah data kalian yang pertama tadi. Misalnya yang ini, ya, ditambahkan lagi secara spesifik. Nah, baru nanti opini-opini itu dikeluarkan. Tapi kalau misalnya Pak, dalam tahap ini sudah menyusun kerangka ini, membuat survei ini, tetapi masih buntu, ya, maka bisa dilakukan wawancara, tanya kepada siswa-siswi, ya, gimana pandangan mereka. Nah, pandangan-pandangan itu nanti bisa dikemas menjadi satu tulisan. Nah, kenapa tulisan IC itu saya katakan lebih mudah? Mengapa jumlahnya tidak terlalu banyak katanya. Satu 1,5 untuk koran itu jumlah IC itu sudah bisa dimuat. Maksudnya memang tidak panjang, tidak boleh panjang. Antara 500 sampai 750, kadang ada yang 800 kata. Nah, itu sekitar 1,5 sampai 2 halaman. Nah, hanya menulis IC itu sudah bisa dimuat untuk di koran. Jadi seperti itu. Nah, ini terkait produktivitas menulis, ya. Ini materi yang lain tidak relevan. Jadi untuk menulisan kreatif, nah, data-data inilah yang perlu disusun atau langkah-langkahnya kalau kita sedang menulis esai. Ada yang ditanyakan sampai tahapan ini terkait menulis esai? Ada? Siapa saja ini yang hadir? Coba saya lihat. Aini, Marta, Putri, Firnanda, Nita, Aurelia, Laili, Niksi, Kartika, Afif. Ahlan nggak masuk berarti ya. Ini satu kelas 9 ya? 9 apa 14? Berapa? 9 atau 14? 15, Pak. Oh, 15. Ini berarti sedikit ya yang bergabung berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 11. Oke, ada yang ditanyakan silakan terkait penulisan isi. Nanti minggu depan kita ketemu di kelas, ya, biar saya bisa memberi penjelasan tentang karyanya. Selebihnya nanti lebih banyak ke karya, lebih banyak ke karya, ya. Ini kayaknya Mbak Marta ketika merevisi pun bingung apa yang perlu saya revisi. Saya lihat tidak banyak berubah. Sambil menunggu yang lain bertanya, saya ingin mengupas punyanya Mbak Marta. Ya, jadi sudah saya buka. Mbak Marta fokusnya sekarang ya, yang lain bisa menyimak dan diterapkan barangkali untuk merevisi cerpennya. Untuk biodata, saya kemarin sudah menyampaikan buatlah biodata yang kuat, yang gagah, ya. Seperti paragraf yang kedua, ini nggak gagah sama sekali.
Ini nggak mendukung apa-apa, ya. Ini nggak elegan. Ya, paragraf yang kedua ini loh ya, Mbak Marta, ini terlalu basa-basi, nggak penting, ya. Maka misalnya suka membaca novel apa yang elegan gitu loh, dikemas secara elegan, ini terlalu berlebihan. Jadi lebih baik dihapus saja, pakai yang pertama, ya. Ini ini sudah cukup, sudah gagah. Yang pertama, yang kedua ini dibuang saja, ya, Mbak Marta ya. Iya, Pak. Berarti kalau misal hanya satu paragraf yang atas saja itu, nggak apa-apa. Soalnya Bapak, kan jumlahnya itu cuma sedikit. cukup, tidak masalah. Yang penting gagah, ya. Ini dibanyak-banyakkan nanti ini malah nggak kuat. Kesannya nanti menunjukkan kurang profesional. Ya, kita mengupayakan lah ini walaupun nanti untuk dibuat di koleksi sendiri gitu ya. Selain untuk tugas, nanti kan dikoleksi sendiri. Nah, siapa tahu nanti adiknya, ponakannya, temennya, kenalannya tiba-tiba buka, "Loh, kamu punya buku." Nah, terus dibuka ini. Nah, ini kan kalau paragraf pertama ini gagal. Oke. Sekarang kita masuk ke judul-judulnya kurang gagah lagi Mbak Marta. Kasih judul yang gagah. Ya, keikhlasan hati yang beralaskan bahagia jangan begini. Ya, ini isinya tentang apa? Sampai pikirkan dua atau tiga kata gitu ya. Ya, yang kuat. Ini cerita tentang apa sih? Cerita tentang apa Eh, ini Mbak Marta? cerita cerita soal anak yang apa ya menyimpan sebuah keinginan eh, demi orang tua dan juga apa ya kayak lebih ke arah ikhlas gitu, Pak. Itu ya. Apa ya judulnya berarti? Nah, ini PR-nya coba nanti dicari judulnya di otak. Nanti sambil saya periksa barangkali dari isinya ada terbesit judul yang keren. Ya, ini kita masuk di paragraf yang pertama. Yang lain bisa diperhatikan juga ya. Terlalu kecil nggak tampilannya? Ini saya besarkan lagi ya. Tidak, Pak. Oke, ini sudah saya besarkan, ini sudah cukup besar ini ya. Oke, kita masuk di paragraf pertama. Di sebuah rumah kecil dipenuhi gelak tawa keluarga cemara yang tampak cemara. Nah, gimana ini maksudnya keluarga cemara yang tampak cemara? Nah, ini kalau memang ingin cemaranya ini masuk ke keluarga cemara, ya tampak cemara namun itu hanya cover belaka. Ya ini berlebihan ya. Ini sudah ada yang pertama, ini sudah ada. Ya, ini kali kamu harus memilih agar tampak elegan dan tidak boros. Ini ada dua kata cemara di sini. Ini berlebihan. Ya, di sebuah rumah kecil dipenuhi gelak tawa keluarga cemara. Ya, ini misalnya. Ini kan ini keluarga yang harmoni, keluarga yang tampaknya bahagia tapi sebenarnya tidak, gitu kan maksudnya lah. Ini kamu terjebak di kalimat ini, ya. Maka ini harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, hey, aku, nah ini para kalimat pertama pembukanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya. Kemudian kalimat kedua sudut pandang orang pertama, bingung. Ya, maka harus dipilih kamu memilih sudut pandang orang ketiga. Kalau hai aku, ya, maka nanti ini aku, lah berarti sudut pandang orang pertama. Dicek lagi, saya cek lagi ya, ambil terus ke bawah. Nah, ini berarti sudut pandang orang pertama ini ya. Nah, ini yang saya maksudkan itu terlalu detail. Di pertemuan yang kemarin ya ketika waktu di kelas, jangan membuat deskripsi ataupun membuat dialog itu terlalu detail. Coba ini terlalu detail. Yang seperti ini loh yang terlalu detail itu. Hai, aku Ardita Talisa Azhara, biasanya dipanggil dengan Ardita ataupun Ardita. Ini sudah terlalu detail. Sudah nggak ada pembaca itu tidak diberi kesempatan untuk membayangkan tokoh pertamanya, tokoh tokoh utamanya ini.
Karena apa? Ya, ini sudah dibuat detail ya di anak kalimatnya. Kemudian dilanjutkan. Kini aku duduk di bangku kelas 3 SMA di sekolah kebanggaanku yakni SMA Citra Nusantara. Ya. Ini juga terlalu detail. Mengapa? Ini perspektif sekolah kebanggaan ini dari tokoh utama. Jadi semua disodorkan, semua diberitahukan ya di awal. Orang nggak pembaca nggak punya kesempatan untuk berimajinasi. Nah, selanjutnya didetailkan lagi. Aku tinggal bersama ibu dan ayahku. Seperti itulah keluargaku. Hanya mereka yang aku punya dan benar aku adalah anak tunggal. Ya. Nah, kamu di awal tadi ingin membangun ini adalah keluarga cemara. Ya. Tetapi di sini kamu menyebutkan kamu anak tunggal. Ya. Ini kalimat ini sudah tidak mendukung kalimat yang pertama. Ya. Karena setiap orang membuat perspektif keluarga cemara, ya, itu pasti adalah keluarga besar yang bahagia, gitu ya. Tapi menyebut keluarga besar ini hanya ada ayah, ibu, dan anak tunggal. Nah, ini sudah nggak sinkron dengan yang pertama. Itu. Kemudian selanjutnya, tidak seperti yang kalian bayangkan kok. Nah, ini nggak ada. Maksudnya ini karena semua detail, ya, pembaca ini sudah nggak sempat membayangkan. Nah, ini loh. Nah, ini kurang dramatisnya. Jadi, pengemasan yang gimana sih saya menulis cerita yang menarik ini belum dapat. Ya, deskripsi ini belum dapat. Kemudian kita masuk ke sini. Paragraf yang kedua. Ya. Ia teringat saat ketika ia menjadi murid yang acuh tak acuh terhadap pelajaran, seringkali bergantung kepada teman untuk menyelesaikan tugas. Ya, ini realita juga seperti ini. Kamu harus bisa mengemas realita itu menjadi sesuatu yang baru. Itu loh, yang namanya karya itu seperti itu. Realitanya memang ketika ini banyak sekali kita temui. Ya, ini realita. Ketika kamu mau menuliskan cerpen, ini nggak boleh realita itu sama dengan realitanya. Yang nanti kira-kira menjadi pembeda apalah itu kamu harus memikirkan itu. Nah, selanjutnya Ardita pulang dengan langkah berat, wajah menunduk, ya. Ya, ini detail semuanya detail, ya. Ini juga pemaparannya terlalu detail, tidak ada jarak sama sekali, ya. Tetapi ini yang sudah agak berbeda. Ini sudah mulai menguat, ya. Dari sini, ini sudah mulai menguat, ya. Berbeda dengan yang awal-awal tadi. Ya, dari sini ini sudah wajah ini menjadi pucat, berisi, ya, ini berisi. Nah, lalu berubah jadi kemarahan yang memuncak. Nah, ini terlalu detail. Ini sudah kuat, ya. Ketika pucat, orang itu akan membayangkan, ya, membayangkan nanti selanjutnya seperti apa. Tetapi kamu mendambah ini, ya. Jadi orang nanti nggak bisa membayangkan lagi. Ini yang maksudnya terlalu detail ya. Saya maksudkan pola seperti ini. Ya, ini sudah kuat, tapi kamu mau menambahkan lagi. Jadi nggak ada kesempatan untuk membayangkan pucatnya ini kenapa. Nah, itu nggak ada. Ya. Ayah Rudi, ya. Nah, ini kamu penyebutan Ayah Rudi, ya, itu sangat-sangat kaku, ya. Apakah kamu kalau memanggil ayahmu itu dengan namanya Marta, dengan namanya? Tidak, Pak. Nah, kenapa ini? Ini kan pola aku toh. Kamu sudah memilih sudut pandang orang pertama. Jadi bayangkan bahwa ini sebutan ini ya, kamu yang menyebut. Aku, makanya bukan kamu ya, akunya, tokoh akunya. Jadi ayah ya. Kamu harus mengubah polanya. Di sini kamu bingung. Ya, di awal tadi bingung, ini pola
Sudut pandang orang ketiga atau orang pertama ini sudah mulai masuk. Nah, nah ini juga ini bingung ternyata. Ini bingung. Ia teringat saat-saat ketika ia menjadi muridnya. Iya, iya sudut pandang orang pertama. Tadi kamu menggunakan aku. Sekarang menggunakan iya. Iya itu kan orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Lah iya yang dimaksud sebenarnya kan aku toh. Nah ini bingung. Kalau kamu memilih sudut orang ketiga, berarti ya harus sudut pandang orang ketiga. Bisa pakai nama, bisa pakai kata ganti, ya. Iya, nya, dia, kau, dikau, ya. Seperti itu. Nah, kamu harus Mohon maaf, konsisten. Pak. Berarti yang pertama ini tadi, paragraf pertama itu diganti eh, kalimat iya juga semua ya, Pak. Enggak, gini, kamu harus milih dulu. Kamu nyaman dengan pola yang mana? Sudut pandang orang pertama, menggunakan cerpen, menggunakan aku itu juga boleh, saya juga boleh. Sudut pandang orang pertama. Kamu suka yang mana? Sudut pandang orang ketiga atau orang pertama? Sudut orang, sudut pandang orang ketiga itu nanti bercerita itu loh. Kamu menceritakan orang lain, ya. Itu sudut pandang orang ketiga. Kalau kamu misalnya sedang curhat pacarmu kepada Putri, ya itu ketika kamu memaparkan ya itu disebut style sudut pandang orang ketiga ya tetapi kalau misalnya yang bercerita itu pacarmu cerita sama Putri itu sudut pandang orang pertama. Kalau kamu menceritakan kisahmu dengan pacarmu ya kepada Putri sudut pandang orang pertama ya cara bercerita gitu loh. Kamu harus memilih kamu nyaman yang mana, aku atau sudut pandang orang ketiga. Pilih. Nah, kalau sudah memilih, disesuaikan semua dari awal sampai akhir. Ya, kamu jangan bingung, nggak boleh bingung. Nah, ini sudut pandang orang ketiga lagi, Ardita lagi, kan? Nah, ada nama Ardita ini kan tokoh ini tadi toh. Nah, iya ini sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang untuk deskripsi ya, yang mubadir seperti itu. Kemudian coba di dialog yang mubadir itu seperti apa, yang terlalu detail itu seperti apa. Nah, seperti ini, gitu ya. Ini kita lihat di sini. Sejak saat itu Arjuna memperbaiki dirinya agar lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi Ardita yang dulu, anak yang dianggap bodoh dan durhaka. Sebelum berangkat kuliah, Ardita tetap membantu ibunya. Di balik semua itu Ardita menyimpan keinginan yang tak pernah ia. Nah, ia apa? Ini tidak selesai. Astagfirullah. Ucap Ardita dan bahwa ibunya mengingat akan pengalamannya dulu. Aku nggak boleh hidup seperti masa lalu. Ayo Ardita semangat. Nah ini dialog ini, ya Marta. Ini sudah ada di sini. Kok bisa, Pak? Nah ini, Adita memperbaiki dirinya agar lebih baik. Ini sudah ada di sini. Ya, nggak perlu kamu perjelas di dialog. Kalau di dialog, kamu harus menjalankan bagaimana si Ardita ini berubah. Ya, dialog itu melanjutkan paparannya. Ini sudah ada di sini. Ya, tapi kamu ulangi lagi. Ini mubatir. Ya, seperti itu. Kemudian saya beritahu lagi. Nah, ini juga polanya runut sekali. Kamu tidak membuat jeda-jeda. Jadi ini urut ya, kamu pulang sampai di rumah ada mobil berparkir, ya. Kamu membayangkan kira-kira siapa tamunya, kemudian kamu melihat ada teh kayak gitu, ya. Ini runut. Ya bagaimana ini itu tidak menjadi sesuatu yang runut biar nggak bosan orang membaca.
Ini terlalu runut. Nggak ada jeda sama sekali. Nggak ada jeda agar orang membayangkan itu nggak ada. Ya masih sama, polanya masih sama. Sejenak kemudian suasana menjadi hening. Ini tadi ya melompat. Tadi ada detail, terlalu detail, kemudian ada lompatan. Ya, ini nggak ada ceritanya tamu itu menawari Ardita, menawari apa nggak ada. Tiba-tiba ada dialog. Ya, ibu, ayah, om, dan juga tante. Sebenarnya saya butuh waktu untuk menjawab ini. Soalnya ini menentukan masa depan aku dan juga saya dan putra belum yang saling mengenal. Ini nggak ada loh konteks tadi. Tiba-tiba kok ada jawaban gini. Ini ya, itu nggak ada di sini tadi. Ya, ini nggak ada. Tiba-tiba kamu ada loncatan ke sini. Ya. Maka kalau dialognya seperti ini, ya, deskripsinya harus bisa menggambarkan, ya, pulang, ya, kamu melihat mobil dengan penuh rasa penasaran, kamu ketuk pintu, ucapkan salam, ya, kemudian ibumu meminta kamu untuk duduk di sebelahnya. Nah, perasaanmu menjadi tidak menentu. Ada apa ini kira-kira? Di tengah-tengah kebingungan, rasanya jam yang berdetak itu terasa sangat kencang di telingaku. Ya. Gitu saja orang sudah membayangkan dung 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 itu orang sudah membayangkan. Itu loh maksud saya. Kamu harus membangun itu di deskripsi. Ya. Baru setelah itu kalau memang di situ ternyata kamu melihat ya, setelah aku duduk di sebelah ibu, kupandangi tamu itu. Ada seorang perempuan sebaya ibuku dan suaminya. Di sebelahnya ada lelaki yang cukup tampan, tapi aku tidak mengenal dia. Nah, baru setelah itu misalnya dialognya Pak Yogi atau suaminya. Ardita, ini putra yang dulu semasa kecil kalian sering bermain bersama. Nah, ini beda. Jadi orang sudah membayangkan, oh ternyata tokoh ini yang mau dijodohkan, ya. Nah, harapannya itu sudah muncul dengan dialog itu tadi sudah mempunyai bayangan seperti itu. Nah, itu loh, kamu harus membangun seperti itu antara dialog dan deskripsi. Perbaikannya ke arah sana. Nah, di sini itu juga terlalu detail sampai di sini lah. Setelah detail ya, kamu tiba-tiba gini jangan kayak sinetron. 2 bulan kemudian, tak menarik. Ya, jangan menggunakan pola lompatan waktu seperti ini. Ya, diperbaiki dulu. Kemarin itu yang saya anggap sudah lompatan-lompatan tidak terlalu kasar. Kemarin jawab Putri apa Tisha ya? Kemarin itu yang sudah konsul ke saya dan saya beri catatan itu kemarin siapa? Putri apa Tisha? Halo? Apa, Pak? Kamu ya? Cerpenmu ya kemarin ya? Kamu Iya, Pak. konsul ya? Nah, nanti coba Marta membaca punyanya Tisha ya. Marta, ini masih konsepnya masih perlu ditata ulang. Ya Marta ya? Iya, Pak. Maaf tadi banyak yang tipu dan juga ada kayak
beberapa Kamu masih cerita yang buru-buru. terlompat. Soalnya itu saya revisinya itu bingung kan banyak yang Betul. dialog terus diubah menjadi deskripsi. Itu membuat saya bingung gitu, Pak. Mohon maaf sekali, Pak. Tidak apa-apa, proses. Proses itu harus kamu lakukan agar kamu tahu. Kayaknya kamu perlu merasakan itu pelan-pelan, ya. Sambil membaca. Suka membaca toh? Di biodatanya tadi kan suka membaca novel toh? Lumayan suka kalau membaca novel, Pak. Saya rasa kalau suka membaca novel itu harusnya kamu kan punya gambaran. Atau teen lead semua yang dibaca. Iya, iya. Bacaan-bacaan remaja. Pop-pop. Ingat, karyanya siapa yang dibaca? Ingat nggak? Badan. Kalau saya itu apa ya? Lupa, Pak. Saya biasanya itu pinjam di perpustakaan. Kalau nggak gitu baca online. Nggak ada masalah. Jadi saat ini nanti kamu akan coba baca cerpennya Tisha, atau kamu membaca novel. Gimana sih penulis itu membuat paragraf deskripsi, kemudian dialog. Itu gimana sih? Kemarin kan membaca untuk refreshing. Maksudnya membaca untuk refreshing, mengisi waktu luang, apa gitu ya. Jadi mencari hiburan gitu ya. Nah, sekarang membaca novelnya untuk mencari manfaat. Bagaimana sih seorang penulis itu menuliskan deskripsi? Bagaimana seorang penulis itu menuliskan dialog? Caranya gimana? Ya, tadi juga banyak tipe ya, Marta. Bagaimana kata hubung di itu kamu gabung, kemudiannya dipisah itu banyak. Nah, itu lebih dicermati lagi. Seperti itu ya. Nanti saya tunggu hasil kontemplasinya dan hasil revisinya.